pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman disampaikan, kami semua yang mendengar dan menyaksikan boleh mengerti, terlebih boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24, di mana dikatakan uang selalu ada dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika uang hanya memiliki gambar pada satu sisi saja, maka itu adalah uang palsu. Kehidupan beriman kita pun memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman dan kasih adalah dua sisi kehidupan beriman yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam realitanya, kehidupan rohani yang sifatnya seremonial, peribadahan dan berdoa serta membaca Alkitab dianggap lebih utama dan penting bila dibandingkan dengan kegiatan pelayanan kasih atau diakonia menolong sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Juga menulis kitab Injil Yohanes dan kitab Wahyu antara tahun 60 sampai tahun 65 Masehi. Namun ada pendapat lain, diperkirakan tahun 90 sampai 100 Masehi, saat Yohanes sedang berada di Efesus. Dalam kitab ini tidak disebut siapa yang menjadi penerimanya.
Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, penulisan surat ini mau dikatakan atau mau diingatkan kepada umat Tuhan, pada masa itu banyak muncul ajaran keagamaan dan yang paling menonjol adalah Gnostik. Ajaran Gnostik berpandangan bahwa materi pada dasarnya jahat dan roh itu baik. Sehingga ajaran Gnostik menolak Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus dalam pandangan mereka berkepribadian ganda. Kadang manusia atau manusiawi dan kadang ilahi. Tuhan Yesus manusia rohani yang kelihatannya memiliki tubuh jasmani. Pada saat Tuhan Yesus menderita di kayu salib, Dia tidak sungguh-sungguh menderita serta tidak merasakan apa-apa. Demikian pula dalam kaitan dengan perbuatan dosa yang dilakukan, tubuh tidak perlu dipermasalahkan karena hidup yang sejati ada di dalam dunia roh. Itulah ajaran Gnostik. Jadi ajaran Gnostik itu menekankan pendidikan yang tertinggi dari segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes telah menegaskan bahwa orang percaya tidak berbuat dosa. Tanda yang tampak dari anak-anak Allah adalah kasih yang mereka lakukan. Namun pada kenyataan, anak-anak Allah masih sering berbuat dosa. Misalnya, tidak mengasihi saudara seiman dan manusia lainnya. Seperti Kristus mengasihi manusia. Jika demikian, apakah masih layak disebut anak-anak Allah? Yohanes menasihatkan untuk tidak mendengar suara hati. Allah lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita menyerahkan segalanya, bahkan kepada penilaian hati, melainkan pada belas kasihan Allah. Allah yang menilai bukan suara hati. Betapa kuat pun dan hebatnya suara hati menuduh, kita dapat menghampiri Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Inilah dasar keberanian kita untuk menghampiri Allah dan memohon kepadanya. Ayat 21. Di samping itu kita harus menuruti segala perintahnya dan melakukan yang berkenan padanya. Ini merupakan bukti bahwa kita memiliki relasi dengan Allah, yaitu relasi yang dilandasi dan diwarnai dengan dan oleh kasih. Tetapi perlu kita sadari bahwa kasih hanya muncul jika atau karena percaya pada Yesus Kristus. Jadi hanya yang percaya pada Yesus Kristus dan yang mengasihi sesama sajalah yang disebut orang Kristen. Kasih
adalah bukti kelihatan bahwa seseorang percaya pada Yesus. Ada satu hal lagi yang dikatakan Yohanes, yaitu bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Ayat 24, roh yang diberikan kepada kita merupakan jaminan kuat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Yohanes mendorong orang percaya untuk memperdalam relasi dengan Allah sehingga memiliki keberanian yang semakin kuat untuk menghampiri dan meminta apa saja pada Allah dalam doa. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin.